zaman di masa virus corona yang sedang terjadi. Roh kami tetap menyala-nyala, walau seribu lebah di kiri di kanan kami. Genaplah firman Tuhan, namun kami tetap menunjukkan Tuhan perlindungan kami dan membawa pujian, hormat serta sembah kami bagi. Dengan murah Tuhan bekerja, berfirman bagi kami, menambahkan kuat dan kuat kuasa serta kasih karunia bagi seluruh jemaat yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara pemenang setia, hari ini saudara sebagai anak-anak Allah juga yang setia, selayaknya kita untuk memberikan pujian dan hormat serta sembah dalam ibadah ini. Jikalau saudara-saudara di rumah, mungkin saya akan katakan ini selalu terganggu dan tidak fokus dan tidak lagi zamannya di dalam zaman now. Bagaimana kita seharusnya untuk roh yang menyala-nyala diperkuat, dilampiaskan. Karena demikianlah cita-cita Tuhan. Amin, saudara. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara bertepatan dengan musim pandemi virus corona ini. Untuk kita semakin mengerti apa yang sedang terjadi dalam menggenapkan firman Tuhan atau pemberitahuan rahasia firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan jelas apa yang akan terjadi setelah virus corona. Shalom saudara. Saya katakan sekali lagi supaya penyampaian ini transparansi atau melekat di hati saudara-saudara. Apakah yang akan terjadi setelah berlalunya virus corona? Saudara-saudara sedang dinubuatkan untuk hidup sampai kepada zaman akhir. Katakan amin. Karenanya saudara-saudara diisi untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian kepada dunia dari sekarang ke depan, bahwa semua apa yang sedang terjadi adalah penggenapan firman Tuhan. Dalam penggenapan firman Tuhan inilah saudara-saudara pun harus menjadi saksi, step by step atau tahap demi tahap. Untuk itulah saudara-saudara dipanggil supaya mengerjakan pekerjaan Tuhan, tahu dan ngerti tentang Tuhan yang bekerja. Karena Yesus Kristus menebus saudara-saudara Allah untuk menjadikan anak-anak Allah dan hamba-hamba Allah di dalam kesaksian untuk ke depan hari-hari yang akan datang. Kesaksian itu adalah semua karena penggenapan firman Allah. Jika kita pernah mendengar Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah tertidur, siang dan malam bekerja. Dan saya akan sambungkan sampai dengan hari ini juga adalah hal yang sama, tidak tidur. Hanya untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam kasih kepada saudara yang ada di dalam dunia. Dan pekerjaannya untuk sampai saudara-saudara atau orang percaya ini di akhirat atau di dalam kerajaan surga. Inilah pekerjaan itu yang tidak akan pernah tidur siang dan malam. Beda dengan saudara, tidurnya masih diizinkan ngorok, bahkan juga dibuai oleh Yesus. Ya, tidurlah anakku, supaya harimu jika kau bangun bangkit. Dan bangkit
Sebab hari-hari ini kalau pencurahan Roh Kudus sudah datang terjadi, maka saudara-saudara pun adalah menjadi pekerjaan Roh, pernyataan Roh. Itulah kehidupan kita yang kita memang beri kesaksian kepada dunia untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang bangkit di dalam kebangkitan. Saya bacakan firman Tuhan untuk hari ini kepada saudara-saudara dengan temanya, apakah yang akan terjadi setelah virus corona ini berlalu. Dengarkanlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama katakan bersama adalah amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Renungan nubuatan ini adalah harus terjadi, dan ini masa di mana kita ada hari ini, melihat semua penggenapan firman satu demi satu, supaya selesai pekerjaannya, yaitu pekerjaan Allah. Satu demi satu ini, berbahagialah saudara-saudara menjadi saksi di dalamnya apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Jika hari ini kita sedang berbicara tentang firman dalam renungan ini adalah hari-hari itu, pada hari-hari terakhir, Rohku akan kucurahkan kepada kamu. Laki-laki perempuan akan bernubuat. Yang saya akan sebut arti daripadanya adalah semua orang akan bernubuat. Dalam bernubuat ini adalah menasehati, berkata-kata tentang Tuhan yang akan datang. Dengarkan baik-baik. Nubuatan yang dimaksud adalah menasehati dan mengajarkan firman Allah, serta juga untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan Yesus Kristus yang mau datang itu kali yang kedua, disampaikan kepada dunia, supaya dunia bangun. Karena banyak orang sekarang tertidur alias koik, termasuk di dalam kedagingannya, termasuk di dalam nyawa, bahwa di dalam kehidupan kekal yang ada pada dia tidak dikerjakan di dalam keselamatan itu, hingga keadaannya sedang menuju kepada kebinasaan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Saya tidak katakan diantaranya adalah saudara, melainkan tidak. Karena saudara-saudara adalah masih dalam kemurahan dan kasih Tuhan untuk tetap membangunkan, membangkitkan, dan mengajak. Marilah dan mengajak, bangun bangkitlah, dan mengajak saudara-saudara untuk hari ini bisa beribadah, dan mengajak bagaimana untuk bisa melihat semua perkara yang Allah akan kerjakan. Tentang itu semua saya harus katakan kepada saudara-saudara, di dalam situasi COVID-19 yang terjadi, aku akan katakan adalah satu pernyataan Tuhan yang diizinkan untuk penghakiman akan Shalom. Karenanya di tengah-tengah kita sekalian ada dua
sedang berada di tengah-tengah penghakiman itu dan ikut di tengah-tengah jaringan-jaringan yang sedang terjadi, apa yang berakibat di tengah penghakiman. Dengar baik-baik saudara-saudara. Karena itu aku sampaikan apa yang disampaikan oleh nubuatan ini, bahwa pada hari-hari terakhir itu aku akan mencurahkan Rohku, mereka semua akan bernubuat. Yang pertama adalah pemberitaan Injil akan marak di mana. Bukan saja di Indonesia. Indonesia sangat penting penginjilan supaya saudara bangkit. Tapi di antara bangsa-bangsa yang lain, 4-6 tahun sampai 8 tahun yang lalu, aku telah menjadi saksi di dalamnya bahwa bangsa-bangsa hampir semua dijelajahi pemberitaan Injil yang kuat. Aku menjadi saksi di dalamnya, bukan karena penginjil itu, melainkan kuasa Roh itu. Sebab di tengah penginjilan itu memang ada pernyataan Roh lebih dahsyat daripada pekerjaan manusia seorang penginjil itu, yang mesti dinyatakan supaya Roh Tuhan menyenangi di antara seluruh bangsa-bangsa itu. Aku akan sebutkan sebagai contoh ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di tengah kecemasan karena bangsa Romawi sedang mengincar-incar menangkap mereka yang sedang memberitakan jalan keselamatan, yaitu pada murid-murid yang pada waktu zaman Rasul. Dengar baik-baik, saudara, supaya mereka semua ditangkap dan dianiaya. Dalam keadaan kecemasan itu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka semua disertai oleh Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang membangkitkan roh mereka menjadi bernyala-nyala, menjadi bernyala-nyala, menjadi bernyala-nyala, hingga mereka tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena Roh Allah menyertai. Siapakah sebenarnya yang menjadi pelindung dan penguasa di bumi ini? Kalau bukan Allah. Amin, saudara. Jadi Allah nyata untuk menyertai dan memberkati mereka, sehingga pemberitaan Injil yang mereka lakukan, saudara-saudara, sungguh hebat dalam keberhasilan. Bertobat sekali dalam 3.000 orang dalam satu hari. Bertobat di mana-mana, bertobat di mana-mana. Hari ini pun saya harus katakan tentang maraknya penginjilan itu, saudara-saudara, adalah supaya ada kesempatan arena bagi kita untuk bisa memberitakan Injil ke kota-kota lain. Amin, saudara. Jangan diam dan jangan menggigil karena virus corona. Begini. Kayak hukum sudut dari Tapanuli yang berkata begini, ya mudah buat aman tahe. Dengar baik-baik, saudara, tidak sama dengan hukum sudut itu, melainkan hari ini supaya roh menyalanya. Tinggalkan pekerjaan yang 100%, mungkin menjadi 50% saja. Naik untuk Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Saudara, jangan hanya mendengar saja, melainkan roh menyala, tangkap ini isi. Karena penginjilan di mana-mana, supaya saudara-saudara kesempatan adalah menjadi saksi. Terlalu banyak ini nabobokan, saudara-saudara. Oleh karena situasi dan keadaan, mereka diberkati, mereka kaya, mereka punya uang, mereka punya kuasa. Semuanya itu adalah mempertambahkan kedagingan, mempertambahkan istri, mempertambahkan hawa nafsu untuk merajalela di mana-mana. Dan inilah penghakiman ini. Jika Tuhan inginkan
Saya ulangi, jikalau Tuhan izinkan virus corona sedang membasmi, sedang membuat pengumpulan, sedang membuat penghakiman, supaya dunia tahu bahwa sesungguhnya Allah masih hidup. Allah tetap hakim. Allah tetap adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap menjadi juru selamat. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Tentang nama inilah yang kita mau kobarkan, supaya saudara-saudara pun menjadi penginjil rohani. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu aku sampaikan dari mimbar ini hari ini, saudara tidak akan bisa jikalau saudara tidak menyala-nyala dalam roh. Dan saudara tidak akan bisa. Aku tahu rahasianya adalah kalau saudara-saudara masih cinta dengan pekerjaanmu lebih daripada cinta kepada Allah. Saya katakan, saudara-saudara tidak mampu di dalam penginjil pribadi yang rohaniawan untuk dapat memberitakan Injil kalau saudara-saudara dalam keadaan suam-suam. Dengarkanlah baik-baik saudara-saudara. Hari ini yang penting kepada saudara-saudara, aku kobarkan roh untuk bernyala-nyala. Karena demikianlah maksud daripada firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir itu, roh akan dicurahkan. Saudara-saudara, roh Tuhan yang dicurahkan bukan sesuatu yang lain, melainkan hanya satu, ialah mengubarkan semua. Untuk semua orang yang dipanggilnya dapat memberitakan kebenaran firman Allah dengan hati yang bertobat. Berikan tepuk tangan bagi dia. Menyanyikan pujian ini saudara-saudara, sebab hari ini inilah batas waktu yang harus kita katakan di dalam hati kita yang bernyala-nyala dan roh kita yang bernyala-nyala. Coba mari kita bangkit semua berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini, mulia-mulia sembah Raja mulia. Yes.
virus corona ini akan berhenti dan berlalu. Dengar baik-baik, karena inilah masa pembersihan, penjernihan, dan pengudusan yang dimaksud oleh Tuhan dari surga. Dan nanti saudara-saudara, ini juga membuat adalah dibedakannya antara kambing dan domba. Atau dengan hal yang sama antara gandum dan lalang. Dicabutlah lalang itu, namun gandum itu tidak terganggu lagi karena sudah dewasa. Ada amin saudara-saudara. Kedua yang terjadi setelah pemberitaan Injil adalah roh yang bernyala-nyala. Roh yang bernyala-nyala, katakan amin. Roh yang bernyala-nyala, katakan amin. Firman yang sedang kita baca ini berbicara begini. Banyak orang mendengar dan mencari Tuhan dengan sungguh. Banyak orang yang bertobat dan hidup baru dalam pengudusan diri, serta satu kerinduan akan Tuhan bangun. Mereka semua bersekutu intim dengan Kristus, hingga terjadilah himpunan-himpunan besar. Mereka semua sedang memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berikan tepuk tangan. Sedikit waktu saya akan mengajarkan kepada saudara-saudara jiwa-jiwa yang baru atau yang belum merasakan kepenuhan roh. Maka yang dimaksud tentang ini semuanya adalah supaya kita ini mulailah hidup baru. Di dalam hal hidup baru itulah Tuhan sedang bangun hal kerajaan surga. Mengerti kata-kata? Hal kerajaan surga. Tahun 91 yang lalu aku terima, aku dapatkan dan jelas terang bahwa yang dimaksud tentang kerajaan Allah, saudara-saudara, nyata menjadi anak-anak Allah. Dan pekerjaan-pekerjaanmu adalah memikirkan pekerjaan Allah. Dan roh itu selalu menarik di dalam sejahtera untuk membawa atau seperti saudara-saudara kelak akan merasakan, membawa saudara mencintai Tuhan dan mengerjakan pekerjaannya lebih daripada pekerjaan-pekerjaan. Sebab itu saudara-saudara terkasih, yang menonjol ini adalah himpunan besar terjadi di mana-mana, di gereja, di gedung besar, di gedung pemerintahan pun nanti akan terjadi. Bahkan di antara bangsa-bangsa, mereka semua akan menunjukkan inilah didisposisikan oleh Tuhan, bahwa semua mereka sedang memuji dan menyembah Allah, menggenapkan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 yang berkata begini, semua bangsa-bangsa akan bertekuk lutut. Amin saudara, amin. Sedikit waktu, perhatikanlah baik-baik saudara-saudara. Sebutkanlah hari ini seperti saudara menjadi tawanan Allah yang menguasai seluruh tubuh, jiwa dan roh saudara-saudara untuk mendengarkan firman Allah. Maka pujian dan penyembahan itu sudah juga dinubuatkan di dalam wahyu. Suara mereka meninggikan Yesus bagaikan desau air bah. Saudara tahu bagaimana desau air bah? Bahkan juga dikatakan mereka semua hanya mengucapkan haleluya, haleluya. Katakan bersama haleluya. Haleluya. Haleluya.
membuka sekolah prajurit minimal 300 jiwa. Tuhan katakan 300 jiwa harus kau tamatkan setiap tahun. Dan lokasinya di Pitang, di Toba, Samosir. Dan saya minta Tuhan, coba salah satu lokasinya di Sumatera ini. Lalu Tuhan katakan, ya, lakukan. Sepertinya ya itu maksudnya adalah kalau engkau mampu, lakukan. Kenapa yang terjadi? Ternyata juga Tuhan selipkan yang namanya adalah satu kumpulan yang besar. Biar dengan 300 jiwa yang ditemankan ini adalah memberitakan Injil ke setiap pelosok yang ada di Indonesia sampai kepada dunia. Dan kumpulan besar yang meriah ini adalah saudara-saudara. Saya sudah hidup jemaat dalam pertambahan setahun ini lebih daripada 120 jiwa. Tingkat tepuk tangan dan saudara mulai berbisik kepada jemaat yang lain yang belum tiba sampai dengan hari ini dengan kata lain, rohnya belum berjalan. Mulai saya ulangi supaya mulai dari minggu ini kita mulai pujian dan penyembahan kepada Allah. Salah satu semangat sebelum berakhir COVID ini adalah kita akan minta perlindungan khusus daerah Labuan Batu menjalan sampai ke Sumatera Utara supaya kebebasan guru akan diberi